Perlawanan Islam Irak mengumumkan serangan baru yang menargetkan pangkalan udara militer Israel di al-Rasras, Eilat pada Senin 6 Mei 2024 pagi. Serangan itu diluncurkan dengan menggunakan sebuah pesawat tak berawak. Perlawanan Islam di Irak mengatakan bahwa serangan tersebut adalah bagian dari tindakan mereka dalam menghadapi pasukan pendudukan di Gaza. Meski begitu, tidak ada korban jiwa ataupun kerusakan yang ditimbulkan. Operasi tersebut terjadi sehari setelah perlawanan Islam mengumumkan peluncuran rudal jelajah Arkab di pelabuhan Haifa. Serangan itu dilakukan dengan kapal pesiar Arkab yang terkenal canggih dan peluru kendali. Eilat dan Haifa terus menjadi target sasaran Irak dalam beberapa pekan terakhir. Perlawanan Islam di Irak menyebut bahwa mereka akan terus menargetkan dan menghancurkan instalasi penting di seluruh wilayah yang diduduki. Mereka juga menyerang pangkalan militer Amerika di Suriah dan Irak atas dukungan Amerika Serikat terhadap serangan Israel di Gaza. Hal ini ditujukan agar Israel segera mengakhiri agresinya di Gaza. Israel hingga saat ini belum mengomentari serangan terbaru yang diklaim dilakukan oleh kelompok bersenjata Irak. Seorang suami tega membunuh istrinya sendiri dengan menusuk istrinya pakai sikat gigi hingga korban tewas. Peristiwa itu menimpa korban berinisial RF, 18 tahun yang ditemukan tewas di dalam kamar rumahnya, Minggu 5 Mei 2024 di perumahan Suku Duane, Payak Togo, Kecamatan Kundur, Karimun Kepulauan Riau. Rumah tangga itu sudah berjalan 4 tahun dan dikaruniai seorang anak laki-laki. Dilansir dari tribunnews.com, pelaku bernama Iwan itu nekat membunuh istrinya lantaran sakit hati yang telah lama ia pendam. Hal itu menjadi pemicu pasangan suami istri muda itu sering cekcok dengan masalah yang dianggap sepele. Setiap terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya, pelaku menyebut bahwa ibu mertuanya selalu ikut campur. Bahkan, yang paling membuat pelaku sakit hati, mertua perempuan menyuruh anaknya untuk mencari laki-laki lain. Selain itu, pelaku juga menyebut cemburu dengan menduga bahwa sang istri mempunyai selingkuhan dengan laki-laki lain. Pelaku pernah memergoki istrinya berhubungan badan dengan laki-laki lain, bahkan di rumah pernah melakukan panggilan video. Sehingga akibat memendam sakit hati kepada istri, pelaku meluapkannya dengan cara yang salah hingga membuat istrinya tewas di tangannya sendiri. Sebelum membunuh, pelaku sempat cekcok lalu mencekik korban sebanyak 2 kali dan menusuk korban menggunakan sikat gigi yang telah diruncingkan. Iwan berhasil diamankan di pelabuhan Tanjung Berlian, Kecamatan Kundur Utara saat hendak menyeberang ke Pulau Karimun. Saat ini terduga pelaku dibawa ke Polres Karimun untuk dilakukan pemeriksaan terkait dugaan pembunuhan yang telah ia lakukan. Brigade Al-Qasyam diam-diam meluncurkan roket berjenis Rajum pada Minggu 5 Mei 2024. Serangan itu menyasar pos pasukan pertahanan Israel atau IDF di persimpangan Kerem Shalom. Bahkan menyebabkan sejumlah tentara Israel tewas dan terluka. Lantas sehebat apa roket Rajum Hamas yang mampu melumpuhkan Israel dalam sekejap itu? Diketahui Hamas telah menggunakan roket berjenis Rajum ini sejak operasi Badai Al-Aqsa dimulai. Kemampuan roket Rajum ini bisa menembakkan roket dengan sangat cepat dan beruntun. Oleh karena itu, tak heran Iron Dome Israel sulit mencegat roket Rajum Hamas. Sebagaimana diketahui, militan Hamas memiliki berbagai jenis senjata untuk menargetkan pasukan Israel, salah satunya rudal Rajum. Dalam video yang dirilis Hamas di Telegram pada Kamis 2 Mei 2024, rudal tersebut disiapkan untuk menyerang pasukan Israel di dekat Kibbutz Holeid. Pakar urusan perlawanan Palestina Hani Al-Adali percaya bahwa operasi tersebut membawa pesan penting bagi pendudukan Israel. Pemirsa, ada yang berbeda di Jalan Suromenggolo atau biasa dikenal dengan nama Jalan Baru, Minggu 5 Mei 2024. Di Jalan Baru ini, setiap hari Minggu biasanya diisi dengan acara Car Free Day. Namun kali ini ada penukaran sampah dengan berbagai hadiah. Program tersebut adalah Samtaku atau Sampahku Tanggung Jawabku.
di mana warga menyusuri jalan baru dengan membawa kantong kresek. Mereka kemudian terlihat memunguti sampah-sampah yang ada di sepanjang jalan baru tersebut. Mulai dari jalan baru sisi paling utara ke jalan baru sisi paling selatan. Setelah dikumpulkan, mereka menukarkan sampah dengan berbagai hadiah. Ada yang mendapatkan kompos, ada yang mendapatkan tumbler hingga pohon. Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko menjelaskan, acara Samtaku adalah acara kecil namun dampaknya sangat luar biasa, di mana mengusik kesadaran sejak dini tentang sampah. Dengan acara Samtaku, masyarakat sadar bahwa nanti dengan kesadaran itu mengantarkan Ponorogo bersih serta bebas sampah. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Gulang Winarno mengatakan mengaku bahwa Samtaku adalah rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup, puncaknya pada tanggal 5 Juli 2024 mendatang. Kegiatan hari ini sampah bertanggung jawab adalah sebuah rangkaian Hari Lingkungan Hidup tahun 2024 yang puncak acaranya tanggal 5 Juni, dan ini nanti dilanjutkan untuk penanaman pohon tanggal 8 Mei ini di Desa Wates, penanaman pohon. Terus tanggal 4 nanti ada lomba mewarnai tingkat SD SMP, juga nanti ada majalah dinding tingkat SLTA tanggal 4 juga, dan puncak acara tanggal 5. Harapan kita hari ini adalah mensadarkan masyarakat bersama-sama kita dengan gerakan semut di daerah jalan Car Free Day ini. Pada waktu Car Free Day, harapan ke depan setiap ada kegiatan ini masyarakat memiliki tanggung jawab membawa sampah masing-masing. Jadi begitu kegiatan ya bersih, tidak ada sampah yang berserakan. Intinya seperti itu. Kita harapkan kita jadikan Ponorogo yang bersih, indah, nyaman. Untuk selanjutnya sekali lagi untuk masyarakat Ponorogo dan sekitarnya. Terima kasih. Puluhan kader PDI Perjuangan se-Kabupaten Malang mengambil formulir untuk mendaftarkan Sanusi sebagai bakal calon bupati pada Pilkada 2024. Puluhan kader yang berasal dari 33 kecamatan itu datang ke kantor DPC PDI Perjuangan pada Minggu 5 Mei 2024 siang. Mereka datang menuju ke kantor dengan long march yang diiringi oleh hadroh. Pekikan kata merdeka terdengar ketika mereka sampai di kantor DPC PDI Perjuangan. Tak berselang beberapa perwakilan masuk ke ruang rapat. Mereka mengambil formulir pendaftaran yang nantinya akan mendaftarkan ke Sanusi sebagai Bupati Malang periode 2024 hingga 2029. Hendik Arso, koordinator kader PDI Perjuangan se-Kabupaten Malang mengatakan bahwa kader yang hadir saat ini lengkap dari 33 kecamatan. Mereka bukan hanya berasal dari pengurus PAC saja, melainkan ada beberapa yang mengatasnamakan secara pribadi maupun kelompok. Dari beberapa kader yang hadir, masing-masing menyampaikan aspirasinya terhadap diusungnya kembali Sanusi sebagai Bupati Malang. Di sisi lain, mereka melihat kinerja Sanusi selama 3 tahun terakhir menjabat sebagai bupati. Banyak perubahan di Kabupaten Malang yang dirasakan bagi mereka. Antara lain, perubahan ini dirasakan bagi komunitas pengrajin batik tulis dan Sri Kandi Merah Putih. Selain itu, mereka juga menilai dengan peningkatan 1 kursi di legislatif juga tak lepas dari peran Sanusi. Dari yang semula 12 kursi menjadi 13 kursi. Mereka berharap DPP PDI Perjuangan dapat kembali merekomendasikan Sanusi untuk maju dalam Pilkada 2024.
adalah ingin memohon atau meminta formulir pendaftaran sebagai calon Bupati Malang. Itu, terima kasih. Kabar terkait artis Krisdayanti akan maju pada Pilwali Kota Batu 2024 nampaknya bukan isapan jempol belaka. Pasalnya, artis yang juga merupakan kader PDI Perjuangan itu dipastikan akan mengambil formulir pendaftaran baca wali di kantor DPC PDI Perjuangan Kota Batu Senin 6 Mei 2024. Hal ini disampaikan oleh Ketua Tim 9 Penjaringan Calon Wali Kota PDI Perjuangan Kota Batu Simon Purwoali. Informasi yang diperoleh dari Instagram pribadi KD, ibu dari Aurel Hermansyah itu tak dapat mengambil formulir pendaftaran baca wali Kota Batu di kantor PDI Perjuangan Kota Batu karena kini tengah berada di Amerika Serikat untuk mengikuti kunjungan kerja yang dilakukan Komisi 9 DPR Republik Indonesia. Seperti diketahui, Krisdayanti sebelumnya gagal lolos DPR Republik Indonesia pemilu 2024 lalu. Krisdayanti terdaftar sebagai caleg PDIP dari Dapil Jatim 5 Malang Raya. Namun gagal padahal pada Pileg 2019 lalu ia meraih suara tertinggi di Dapil Jatim 5. STIP Putu Satria Ananta Rustika meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Putu tewas dianiaya seniornya Tegar Raffi Sanjaya di toilet dekat ruang kelas kampus pada Jumat 3 Mei 2024. Jenazah korban pun disambut isak tangis keluarga di Klungkung, Bali pada Minggu 5 Mei 2024. Ibunda korban, Ninengah Rusmini langsung lemas saat melihat jenazah putranya berada dalam peti. Ia tampak sangat terpukul dengan kepergian putra sulungnya. Matanya terlihat sembab tak kuasa menahan tangis hingga tubuhnya bersandar di atas peti putranya. Pada hari yang sama, keluarga tersangka juga memberikan respons terkait kasus ini. Paman tersangka bernama Triyono mengungkap kekecewaan keluarga terhadap Tegar. Triyono menyebut ibunda tersangka bernama Sri mengaku syok mendengar kabar ini. Ia tak menyangka anaknya menjadi tersangka seusai menganiaya juniornya hingga tewas. Triyono mengungkapkan Sri sempat memberikan nasihat kepada Tegar agar bersikap baik. Namun, tak lama setelah itu, Tegar justru terlibat masalah hingga merenggut nyawa orang lain. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.